istri-istri Nabi Muhammad SAW yang baru sampai di Siti Khadijah. Yang pertama harus kita ketahui ada 11 istri Nabi Muhammad SAW. 2 meninggal sebelum Nabi meninggal, 9 meninggal setelah Nabi meninggal. Jadi 11 jumlahnya ada 11 istri Nabi Muhammad SAW. Yang kemarin saya bilang juga padahal lebih dari 11, tapi ini yang dikatakan al-ummahatul mukminin, yang dikatakan ibu-ibunya orang mukmin, ya, ibu-ibunya orang mukmin. Jadi yang 11 ini, ya, karena sisanya ada sebagian istrinya Nabi yang tidak mau memilih akhirat, yang hanya memilih dunia. Makanya diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan masalah pilihnya, kita juga begitu. Kita sebagai umatnya Nabi jangan suka pilih dunia, karena nanti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang pilih akhirat, dia nggak bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, ada satu cerita dari Ummu Ja'far. Dulu perempuan solehah. Ummu Ja'far itu seorang perempuan soleh. Masya Allah kan, doanya dikabul, doanya Masya Allah, orang banyak datang ke Ummu Ja'far. Akhirnya ada 2 orang buta datang ke Ummu Ja'far. Pengemis, dua-duanya buta. Datang yang satu minta, Ummu Ja'far, doain kami dong. Apa yang kamu minta? Dia minta yang pertama, orang buta yang pertama, Allahumma atini bifadli Ummi Ja'far. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu dari kemuliaan, keagungan karunia Ummu Ja'far. Nah, satu lagi minta, kamu minta apa lagi? Doa juga dia, Allahumma atini bifadlika. Ya Allah, berikanlah aku dengan karuniamu. Mintanya langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ummu Ja'far masuk ke dalam. Yang satu ini yang buta pertama tadi yang mengatakan, ya Allah berikanlah aku sesuatu dari berkahnya Ummu Ja'far. Itu ada ayam dimasukin 10 dirham. Ayam dimasukin 10 dirham. Dikasih ayam sama roti. Nah, yang minta, ya Allah berikanlah aku daripada karunianya Ummu Ja'far. Yang satu minta, ya Allah berikanlah aku daripada karuniamu Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sama Ummu Ja'far, yang minta kedua cuma 2 dirham. Dikasih cuma 2 dirham. Padahal pada pertama, wah, ini cuma dapat ayam roti. Sedangkan dia dikasih 2 dirham. Dia tak tahu dalamnya ada 10 dirham. Akhirnya ini orang yang pertama ngejual ayamnya. Itu bayar ayamnya 2 dirham, nanti kita beli lagi. Itu mau ayam. Akhirnya jual nih, buka jual beli. Yang satu ngasih ayam sama roti, yang satu lagi ngasih 2 dirham. Terus berjalannya waktu, akhirnya yang minta pertama nih datang lagi ke Ummu Ja'far, sedangkan yang buta yang satu lagi nggak minta lagi. Kata Ummu Ja'far, kok ente balik lagi? Udah, anda udah kasih lebih, ente gitu kasarnya. Iya, tapi saya curhat aja. Kemarin kasih cuma ayam doang. Kasih ayam lagi, setiap datang sini kasih ayam lagi sama roti. Saya setiap orang antum ngasih saya ayam sama roti, saya jual lagi sama orang. Saya jual harga 2 dirham. Padahal di dalam ayam ada 10 dirham. Apa dari hikmah ini?
orang mukanya kalau hanya bersender sama makhluk, bersender sama manusia, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang satu lagi, dia nggak tahu tuh bayarin 2 dirham, pasti tahu aja 10 dirham, kaya dia. Bayar lagi dulu, ada lagi 10 dirham, berapa puluh dirham tuh dia punya tuh, karena dia mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan suka minta sama makhluk, jangan suka minta sama manusia, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang matematika kita memang beda. Kita kan suka menghukumin yang depan mata kita doang. Kalau yang depan mata percaya, tapi kalau yang nggak kelihatan nggak percaya. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman yang percaya, yang percaya sampai nggak kelihatan. Itu baru orang beriman. Kalau yang masih kelihatan sama mata doang, imannya belum sempurna. Gitu. Nah, insya Allah ya. Jadi coba kita perhatikan. Nah, istri-istrinya Nabi yang meminta dunia maka diberikan oleh Allah. Di dalam ayat dikatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa tusarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, apabila istri-istrimu itu menginginkan kehidupan dunia, ya, dan keindahan dunia, maka sini kata Allah akan aku berikan, akan aku senangkan perkara dunia. Setelahnya lagi ayatnya dikatakan, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa daral akhirah. Barang siapa dari istri-istri kamu yang menginginkan Allah dan menginginkan Rasul dan menginginkan surganya Allah, fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepati janji untuk perempuan-perempuan yang baik dari kalian dan diberikan pahala yang besar. Nah, ini yang 11 ya. Yang 9 itu setelah Nabi meninggal pun itu mereka memilih akhirat. Makanya dikatakan ummahatul mukminin. Jelas insyaallah ya. Nah, jadi yang pertama Siti Khadijah meninggal sebelum Nabi meninggal, ya. Jadi Nabi ikut sholatin, Nabi ikut kuburin Siti Khadijah. Yang kedua Siti Zainab binti Huzaimah, ya, itu juga meninggal sebelum Nabi meninggal. Nabi ikut sholatin, Nabi ikut kuburin, ya. Di sini dikatakan nih dikatakan Zainab binti Huzaimah ini ummul masakin, paling senang sama orang miskin. Dikumpulin orang miskin, Siti Zainab dibagi-bagiin hadiah, diberi makanan, kasih sedekah, ya. Dikatakan hukum masakin, orangnya sangat senang sama orang miskin. Nah, 9 setelah wafat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Siti Aisyah. Siti Aisyah, ya, itu dinikahin sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggalnya Siti Khadijah. Setelah meninggal Siti Khadijah, itu Nabi ketika meninggal Siti Khadijah, Nabi banyakkan ngomong, ya, maksudnya mikirin, karena yang paling masya Allah nih dibandingkan yang lain-lain Siti Khadijah yang paling masya Allah. Sampai Nabi itu kalau pengen ingat Siti Khadijah, Nabi potongin kambing dibagiin ke teman-teman Siti Khadijah. Biar apa? Biar ingat Siti Khadijah. Nah, akhirnya tak lama Nabi lagi ketinggalan, kan setelah itu kan ketinggalan 2 orang yang ditinggal. Pertama Siti Khadijah, kedua Abu Thalib, pamannya, ya, ayahnya Sayyidina Ali, paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedih itu, makanya dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Pada saat itu, di situ juga tahun Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu datanglah malaikat Jibril bawa foto dari surga. Udah ada foto, kita sekarang tinggalan zaman, ya. Dulu ada
foto di situ kan, ada foto wanita di situ, kontak kasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti penting sama malaikat Jibril bawa turun turunnya ke bumi, dikasih tahu ya Rasulullah, Allah memberikan salam dan Allah memberikan ini, ada foto nih, saya nggak tahu siapa nih, dikasih tahu malaikat Jibril, saya nggak tahu siapa nih, pokoknya kata Allah mau nggak sama dia, gitu. Akhirnya dilihatin sama Nabi Muhammad SAW. Siapa? Siti Aisyah dari kecil nggak keluar rumah. Siti Aisyah dari kecil tertutup, nggak kelihatan. Dipikirin sama Nabi Muhammad. Karena Sayyidina Abu Bakar, ayahnya Siti Aisyah, teman dekat Nabi Muhammad SAW, CS, curhat kan Nabi bawa di foto, kantongin, main ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Allah, bukain pesta kembal, bukan ya Allah ya Rasulullah, bilang Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah, ngobrol tadi, ngobrol gitu. Akhirnya kata Nabi, ya Abu Bakar, nanti mau curhat sedikit. Hati Rasulullah, boleh ya Rasulullah, apa yang kamu utarakan? Tadi malaikat Jibril datang. Ini ada daun dari surga, kita ada foto perempuan. Saya tidak tahu ini siapa. Coba ya Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar. Coba saya lihat kayak gimana sih potongannya. Gitu. Akhirnya dikeluarin sama Nabi, dikasih tahu sama Sayyidina Abu Bakar. Nangis ya Allah. Ya Rasulullah, ini mah anak saya. Namanya Aisyah. Oh, kata Nabi. Yang mana? Tak pernah keluar-keluar di rumah. Di rumah. Ya, ini mah anak saya ya Rasulullah. Oh, ya udah. Dan Abu Bakar bilang nih, muka anaknya di surga. Belum masuk surga, udah ada fotonya di surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Aisyah. Bukan kadang-kadang kalau ada orang-orang yang hina Siti Aisyah, kurang ajar. Mungkin dia belum tentu masuk surga. Muka Siti Aisyah sudah pasti masuk surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ikutin tuh kalau ada orang-orang hina sahabat, jangan ikutin, udah ngaco ya pasti. Ya. Akhirnya bilang Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya udah, ya Rasulullah, kau pulang. Kita tahu lihat nih, Aisyah, udah pulang kan? Lamar kasarnya, makanya Nabi itu dilamar terus, Nabi nggak pernah lamar, ya, dilamar kasarnya, lamar udah pulang kan Rasulullah, udah dipanggil Aisyah, Kali, dimari, iya bang, kata Sayyidina Abu Bakar, ambil nampan, itu diisiin korma yang paling enak, diisiin anggur, diisiin susu, diisiin madu, ya, wah manisan, emang orang dulu gitu, lama-lama gitu pada. Si Aisyah nggak tahu, anak kecil belum tahu, anak tahu nggak tahu apa-apa. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar, anterin ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, kata Sayyidina Abu Bakar, anterin dah, dianterin sama si Aisyah, bawa nasi polos, ya, si Aisyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk rumah Nabi. Masih dibuka nih. Ini masih tinggal di mana? Di Mekah, belum di Madinah, masih dibuka. Masuk akhirnya ke rumah Nabi. Kata Nabi, "Man anti? Siapa kamu?" Anak Aisyah binti Abu Bakar. Saya Aisyah binti Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar. Oh, boleh masuk, kata Nabi. Masuklah. Nabi udah tahu kan kasih kode sama Sayyidina Abu Bakar. Udah. Akhirnya ini dari Abah, katanya. Ditaruhlah di meja. Habis itu dibuka cadarnya sama Nabi Muhammad SAW. Makanya sunnah tuh kalau sebelum nikah nazroh, melihat wajah dan telapak tangan doang. Nggak lebih dari itu. Wajah sama telapak tangan. Tuh, ya. Tapi orang zaman sekarang, wah, belum dikawinin ngecek duluan ya. Sunnahnya wajah sama telapak tangan. Dibuka sama Nabi cadarnya. Akhirnya nangis Siti Aisyah. Lah kagak tahu-tahunya pengen dilamar. Enggak pernah ada yang lihat wajah Siti Aisyah, nangis kejer, pulang langsung. Apa kenapa? Tadi Nabi Muhammad buka cadar saya apa?
muka saya terlihat sama Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ifrahi, gembiralah kau ya Aisyah, sungguhnya Nabi Muhammad SAW akan menikahiku." Girang Siti Aisyah, nangisnya nangis girang. Akhirnya dinikahi di Mekah, tapi nggak satu rumah. Nah, ketika hijrah ke Madinah, baru di umur 9 tahun, udah gede. Siti Aisyah udah gede, baru tinggal satu rumah sama Nabi Muhammad SAW. Jangan ditakar anak umur 9 tahun yang sekarang ya, gitu. Ya, udah gede ya, pada saat itu udah tumbuh dewasa. Baru setelah tinggal di Madinah, tinggal dalam satu rumah bersama Nabi Muhammad SAW. Tuh cerita Siti Aisyah. Ya, Siti Aisyah orang yang Masya Allah, perempuan yang rajin belajar untuk ilmu sama Nabi. Semua ilmu diambil. Sampai Siti Aisyah itu hafal kurang lebih 1.500 hadis yang diambil dari Nabi Muhammad SAW. Yang meriwayatkan kepada para sahabat-sahabat yang lain, para tabi'in itu, Siti Aisyah banyak meriwayatkan hal tersebut. Ya, diceritain sama Siti Aisyah bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana Nabi di rumah, bagaimana Nabi ketika sholat, bagaimana Nabi ketika pengen tidur, bagaimana Nabi ketika pengen berhubungan, bagaimana Nabi, semuanya diceritain sama Siti Aisyah. Makanya Siti Aisyah itu ketika mendapati Nabi Muhammad SAW itu kiranya luar biasa dan benar-benar senang banget sama Nabi. Cinta banget karena sudah dididik, diajarin sama Nabi dengan didikan yang bagus. Masya Allah. Dulu sampai buat kita juga rame-rame ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha lagi mesra-mesraan ya, suami istri ya, lagi mesra-mesraan sama Nabi. Siti Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, doain aku dong." Kata Nabi, "Kau mau doa apa ya Aisyah? Doa apa aja, pokoknya doain nama antum dan sama suami bilang aja. Sunat Pak, kita doain gini, apa? Kamu gini, doain Masya Allah, perempuan soleha, doain apa aja, itu sunat. Ya, Nabi akhirnya mendoakan Siti Aisyah. Kata Nabi SAW, "Allahumma ighfir li Aisyah min dhunubiha ma taqaddama wa ma ta'akhkhara wa ma asarra wa ma a'lana." Ya Allah, ampunkanlah dosa buat Siti Aisyah, kata Nabi SAW, baik dosa yang akan datang atau dosa yang lalu atau dosa yang ketahuan atau dosa yang tidak ketahuan, ampunin Siti Aisyah daripada dosa-dosa. Gila Siti Aisyah. Itu saking girangnya sampai Nabi dipeluk guling-gulingan di paha Nabi Muhammad SAW. Girang banget. Kata Nabi SAW, "Atasabina Aisyah bin Abi-Bakar. Apakah kau senang ya Aisyah dengan doa ini?" "Kayak ya Rasulullah, bagaimana aku gak senang doa yang sangat luar biasa, Allah ampunkan dosa-dosa saya." Kata Nabi SAW, "Alhamdulillah bihadhihi doa bikulli lailatin ubat." Iwallah, kata Nabi Muhammad SAW, "Aku panjatkan ini doa untuk umatku setiap malam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kita didoain sama Nabi Muhammad SAW dengan doa seperti doa Siti Aisyah, "Ya Allah, ampunkanlah umatku semua dosa-dosanya, mata dan mata akhirat, baik dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dosa yang ketahuan, dosa yang akan ketahuan." Umatnya didoain sama Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita benar-benar tak senang dengan doa Nabi ini, ditanyakan cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tak cinta sama Nabi, pengkhianat kita sama Nabi Muhammad SAW. Nabi begitu cinta sama kita, tak kelihatan kita sama dia, tapi kita didoain sama Nabi. Sampai akhir zaman, semua umat didoain sama Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita ya cuma buat hiasan-hiasan doang, cuma buat bangga-banggaan doang, cuma buat sombong-sombongan doang, jadi umat yang Nabi, wah anak bikin maulid, wah anak hamil maulid, wah anak cinta Nabi, ya. Kalau tak ikuti Nabi Muhammad SAW, palsu cinta, bohong cinta. Ya. Cita-cita Nabi Muhammad SAW itu masukin kita ke dalam surga Allah. Cita-citanya Nabi itu nanti Nabi orang yang paling repot di akhir-akhir.
lari ke mizan, lari ke siratal mustaqim, lari lagi ke surga, lari lagi dicari di umat yang belum masuk ke surga, dicari di neraka. Nggak rela dan umatnya masuk neraka, nggak rela. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Duha, subhanahu wa ta'ala, wa amma yatima fatanhar wa amma sa'ilan fatanhar wa amma bi ni'matika rabbika hadits. Apa setelahnya? Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa duha wa laylin idza sajada wa da'aka rabbuka wa la al-akhiratu khayrun laka min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda wa la sawfa yu'tika fatarda. Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad SAW sampai Nabi ridho. Apa yang diridhoin sama Nabi, apa yang diinginkan sama Nabi, diberikan oleh Allah Subhanahu. Salah satunya itu Nabi mikirin kita, mikirin umatnya, ya agar apa? Agar masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kudu benar cinta mahabbah sadiq, cinta yang asli, cinta yang benar-benar, ya. Jangan cuma buat pamer-pameran, buat gaya-gayaan, kita seperti ini. Benar ikutin Nabi, ikutin ajaran Nabi, ya itu baru kita al-mahabbah muti, ya al-muhibbu muti. Orang yang cinta itu dia bakal taat, ya taat sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, Siti Aisyah radhiyallahu anha paling disayang juga sama Nabi, ya paling disayang sama Nabi, ya. Nabi itu kalau ngasih pujian sama Siti Aisyah itu ya Humairah. Padahal pas puji-puji banget Siti Aisyah, ya ada kemerah-merahan, ya dipuji, ikhlas suruh memasuki kesenangan di dalam Siti Aisyah, ya. Kita juga begitu sama bini kita, ikutin kisah cinta Nabi, ikutin, pasti mesra, pasti sama bini kita pasti mesra. Dia biar kata pulang-pulang, ya. Kita saja kita beda apa itu tak ada apa. Gua hitam pilih kata Humairah, kita gitu, iya. Tapi apa? Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya. Dulu ketika pulang dari peperangan, Siti Aisyah sampai di depan pintu, ya sampai tertidur di depan pintu. Nabi pas pengen masuk ke rumah, ada orang, ada dimasuk, antara dengan Siti Aisyah lagi tidur sampai tiduran. Akhirnya Nabi tidur di luar rumah hatta fajar, sampai fajar berkumandang. Akhirnya Nabi bangun, Siti Aisyah bangun, ya, baru ditanya sama Nabi Aisyah, kenapa kau tidur di depan pintu? Tadi aku nungguin kau ya Rasulullah, wahai suamiku, tapi aku ketiduran. Kata Nabi SAW, tadi aku pas masuk kamu lagi tidur, bukannya aku nggak masuk, aku juga tidur di depan ya Aisyah. Mesra itu bahasanya bagus, bini ke suami bagus, suami ke bini bagus, biar mesra. Kalau bini kita kira-kira di depan pintu nggak buka, buka ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ikuti. Amin, amin, Allahumma amin. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ikuti keluarganya Nabi Muhammad. Bagaimana ikuti tata caranya berkeluarga, ya itu yang baik. Setelah itu Siti Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Siti Hafsah anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, ya anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Siti Hafsah sama, beliau adalah wanita yang sangat solehah, wanita yang sangat masya Allah, yang tegar. Salah satu istri Nabi yang tegar, yang kuat di Siti Hafsah, ya karena mungkin dari abahnya kali ya, abahnya kan orang kuat, Sayyidina Umar bin Khattab, ya abahnya orang gagah gitu. Kepala dia, Siti Hafsah ini perempuan yang kuat, ya. Nah, dinikahin oleh Nabi Muhammad SAW setelah perang Uhud. Setelah perang Uhud dinikahin oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu umurnya
Wasallam bukan perawan, karena Nabi yang dapetin perawan Siti Aisyah doang. Wafi riwayat itu, wafi riwayat Nabi dapetin perawan Siti Aisyah doang. Siti Hafsah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang ada baca karena Nabi mendapatkan istri perawan itu Siti Aisyah doang. Selebihnya bukan. Nah, Siti Hafsah ini ikutin ya Nabi Muhammad SAW, setia sama Nabi Muhammad SAW sampai Nabi meninggal, ya, sampai Nabi meninggal. Meninggal Siti Hafsah di umur 60, di umur 60, ikut sama Nabi Muhammad SAW, ya. Itu kurang lebih berarti kurang lebih 10 tahun 9 tahun ikut sama Nabi, 9 tahun atau 10 tahun, ya. Setelah itu meninggal Nabi Muhammad SAW. Nah, Siti Hafsah nih CS-nya masih Aisyah. Siti Hafsah nih CS-nya sama Siti Aisyah karena sama-sama dari Quraisy. Ya, sama-sama dari Mekah, satu kampung dah asalnya, ya, sama-sama dari mana? Dari Mekah. Paling CS lah, berjualan berdua, kalau kokoh dua, malam dua, Siti Hafsah sama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga, Siti Saudah binti Zam'ah, ya, Siti Saudah binti Zam'ah. Ya, beliau adalah seorang perempuan yang solehah, ya, dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW tahun ke-10 minal hijrah. Dapat sama Nabi cuma setahun doang, ya. Dapat sama Nabi cuma setahun. Ya, dapat cuma satu tahun berarti. Siti Saudah binti Zam'ah. Nah, ini Siti Saudah, ya, binti Zam'ah ini beliau ketika turun ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula. Allah memerintahkan, wahai perempuan-perempuan, janganlah kalian berdiam dirilah kalian di dalam rumah, jangan keluar-keluar. Kata Allah, berdiam dirilah kalian di dalam rumah. Wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula. Jangan kalian berdandan seperti dandanan orang-orang jahiliyah. Nah, ini Siti Saudah setelah turun ayat itu tak pernah keluar rumah lagi, kecuali haji kan sekali. Gak pernah keluar rumah, gak pernah. Tuh, perempuan solehah begitu, nurut, takut sama Allah Subhanahu wa taala, kasih tahu tuh, manut langsung iya, gitu. Gak pakai dilawat-lawat, ya rumah terus, rumah kan, gitu namanya sekarang. Rumah terus pekah, rumah terus begini anu perempuan zaman sekarang. Ya. Itu baik diperhatikan, ya, jangan sampai sering keluar rumah kecuali hajat yang darurat, ya, boleh. Yang keempat setelah itu adalah Siti Sofia binti Huyai. Siti Sofia binti Huyai ini perempuan Bani Israel, ya, perempuan Bani Israel, jinnya orang Yahudi. Tapi orang Yahudi yang ngikutin Nabi Musa, yang benar-benar pengikut Nabi Musa, jinnya bersatu tapi pengikut Nabi Musa. Yang melenceng kan yang ikutin Firaun, yang ikut Nabi Musa, ikut Nabi Harun, sama. Ya, tapi jinnya ini Siti Sofia binti Huyai adalah wafi riwayat keturunan Nabi Musa. Wafi riwayat ini Sofia binti Huyai
keturunan Nabi Musa. Siti Sofia di sini dikatakan, oh benar tuh, bukan Nabi Musa, Nabi Harun, cucunya Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, cucunya Nabi Harun. Udah, dulu di Siti Sofia nih, wafat riwayat yang paling cantik dia, yang paling cantik nih Siti Sofia paling cantik. Ya, Siti Sofia sering ledekin sama istri Nabi yang lain. Ya namanya perempuan ya ngobrolan perempuan, ledekin dari Bani Israel gitu, kasarnya ya Bani Israel ledekin, nangis. Siti Sofia nangis ketika ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Curhat dah, ngobrol dah, Rasulullah, wahai suamiku, tadi aku ledekin sama istri-istrimu. Kalau saya nih dari Bani Israel, keturunan Bani Israel, sedih. Nabi paling jago masukin kesenangan di dalam hati seseorang. Ya, apa kata Nabi SAW? Katakan sama mereka, ya, Jidi Harun ma'amin Musa. Katakan sama mereka, kakeknya Nabi Harun, dan saudaranya adalah Nabi Musa. Oh, katakan sama mereka. Akhirnya dibilangin. Nah, ternyata memang betul, Siti Sofia binti Huyai ini adalah cucunya daripada Nabi Harun alaihi salam. Yang kelima, Siti Maimunah binti Harith. Ya, Siti Maimunah binti Harith. Siti Maimunah binti Harith ini, ya, dia adalah bibinya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas kan sepupu sama Nabi. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas punya ibu. Karena ibunya ada kakak, ya, sama Siti Maimunah, masih kerabat, ya. Jadi Siti Maimunah binti Harith dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Itu tentang dinikahi di tahun ke-7 minal hijrah, ya, di tahun ke-7 minal hijrah, ya. Nah, terus ini Siti Maimunah binti Harith selalu yang mengamalkan amalan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikasih tahu diamalin, ya, perempuan yang solehah, ya, yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Siti Maimunah binti Harith, ya, itu adalah setelah dinikahkan sama orang. Jadi Siti Maimunah binti Harith ini adalah seorang janda, dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang keenam, Ummu Habibah, namanya Romlah, Siti Romlah. Ummu Habibah, panggilannya Ummu Habibah, namanya Siti Romlah. Sama janda juga ya, Siti Romlah dan janda. Ini Siti Romlah ini sepupu Sayyidina Utsman bin Affan. Anak bibinya Sayyidina Utsman bin Affan. Ummu Habibah. Ya, jadi Sayyidina Utsman, ya, punya bibi, ya, punya bibi
punya bibi, nah, punya anak nih. Namanya adalah Ummu Habibah, namanya Romlah. Itu dinikahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam dari awal, dari zaman di Mekah udah Islam. Siti Romlah ini udah Islam dari zaman Mekah. Sampai ikut hijrah ke Habasyah, ikut Siti Romlah, ya. Sebelum sama Nabi Muhammad SAW, ya, itu nikah sama Ubaidillah bin Jahash. Ubaidillah bin Jahash. Tapi Ubaidillah bin Jahash sebelum masuk Islam, akhirnya Ubaidillah bin Jahash pergi ke Habasyah juga. Tapi di sono jadi kan kafir di Mekah masih zaman jahiliyah. Berangkat hijrah ke Habasyah, bukan perintah Nabi, berangkatnya ke Habasyah. Akhirnya masuk Kristen di sana. Ya tanah sorot, dia masuk Kristen di sana. Enggak lama meninggal di Habasyah dalam keadaan Nasr, ya. Akhirnya pulang Siti Ummu Habibah, ya, dan itu sudah masuk Islam, pulang dari Habasyah masuk Islam. Ya, akhirnya nikahlah sama Nabi Muhammad SAW. Tapi nikahnya kebanyakan semuanya di Madinah. Nikahnya di Madinah. Yang ke-7, Ummu Salamah binti Abi Umayyah binti Mughirah al-Makhzumi, ya. Ummu Salamah namanya Hindun, panggilan Ummu Salamah. Ya, wa kanat minal muhajirat ila Habasyah wa ila Madinah. Ikut sama Nabi itu masuk Islam dulu, pas lagi di Mekah udah masuk Islam, ikut hijrah ke Habasyah, ikut hijrah ke Madinah. Nah, pas dinikahin sama Nabi Muhammad SAW, umurnya 30 tahun. Umurnya 30 tahun. Ya. Yang nyolatin Abi Hurairah, Sayyidina Abi Hurairah yang nyolatin ini, Ummu Salamah, ya. Jadi Ummu Salamah salah satu perempuan istri Nabi yang megang rambut Nabi Muhammad SAW. Ya, yang megang rambut Nabi. Kalau ada orang sakit tuh datang ke Ummu Salamah, minta dikeluarin tuh kotak dari kamar, dalam kotak tersebut rambut Nabi Muhammad SAW. Ya. Dicelupin sama Ummu Salamah ke air, dicelupin Ummu Salamah rambut Nabi Muhammad SAW, tidak apa, itu jangan lagi, ditaruh lagi kotak, disimpan rapi, ntar diminumin itu, ya, sembuh, ya, orang tersebut sembuh. Pokoknya banyak orang sakit dan ke Ummu Salamah, saya datang ke Ummu Salamah, ya, yang minta itu apa? Karena sekarang ada pohon muslim, ya, pohon konari PA. Ya, kalau orang soleh boleh.
Selain Nabi nggak boleh. Wah, lagi yang bilang ini statement ini. Selain Nabi nggak boleh. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah nyuci baju gurunya. Oh enggak, Imam Ahmad bin Hanbal yang nyuci baju Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal kan murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nyuci baju Imam Syafi'i, airnya diminum sama Imam Ahmad bin Hanbal. Nyuciin jubah Imam Syafi'i itu direndam di air, ya. Habis itu air ini Imam Ahmad bin Hanbal, mas sembarangan orang. Tabarukan, lihat siapa nih jubahnya, siapa nih? Jubahnya orang soleh, ya. Jadi jubahnya wali bin auliyaillah, boleh tabarukan, boleh. Yang penting kita nggak menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya tabarukan, ambil berkah. Bukan terus kita bilang wah ini berkat jubah ini, malah karena jubahnya bukan, tetap yang nyembuhin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ziarah kuburan, boleh, mintanya sama Allah. Tabarukan, ambil berkahnya wali. Tawasulan, bertawasul, tapi tawasul biar nyampe. Namanya tawasul biar nyampe nih doa saya nih, tawasul nyaman ini. Nih, biar nyampe ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau potongan kita begini, doa kita nggak nyampe-nyampe, Pak. Nah iya. Kalau potongan kita begini modelannya, jauh rupanya nyampe. Kayak tawasul. Orang-orang soleh, ya, sebagus-bagusnya tawasul ke Nabi Muhammad SAW. Supaya sunnah yang doa diawali sama sholawat dan diakhiri sama sholat, itu tawasul juga. Tawasulnya langsung ke Nabi Muhammad SAW. Orang-orang soleh boleh juga sama. Ya Allah, mudah-mudahan yang berkat orang soleh ini nih Allah, doa saya diijabah. Kita minta tetap sama Allah kan? Kalau kita kuburan, saya punya musyrik. Saya punya. Kalau mintanya kuburan, musyrik mutlak. Tapi kan kita nggak minta kuburan. Kita minta sama Allah. Tawasul, wasilah daripada jadi orang soleh. Mudah-mudahan kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arwah tadul, biar kalian tahu nih, namanya arwah orang soleh ini terkeliling. Gak mati, mereka melihat kita keliling. Arwah solehin, arwah orang soleh, mereka keliling. Mereka ada di makam mereka. Mereka tahu siapa yang ziarah mereka. Wasilah mereka minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali-wali Allah, tentara-tentaranya Allah. Orang-orang soleh yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diijabah. Bukan berarti kita minta kuburan, bukan. Ya. Dulu ada satu cerita. Ada satu kampung, ada kuburan. Orang kampung itu pada, wah ini kuburan orang soleh ini. Ini kuburan orang soleh ini. Akhirnya banyak orang-orang datang. Iya, mereka bertawasul, ya, bertawasul, ya, bangga ada orang soleh, bahasa ini banyak yang datang kan, karena datang itu doanya dijawab, doanya dijawab. Akhirnya ada satu wali Allah datang ke kampung situ, lihat orang ngapain. Ada kata orang soleh. Coba saya melihat wali Allah nih yang datang. Lihat. Wah, ini bukan orang soleh. Himar, keledai. Yang dikubur keledai. Wah, benar. Antum orang kampung itu orang soleh. Gali coba. Boleh percaya gali. Digali artinya. Beneran keledai. Tapi kok doanya diijabah? Dia karena punya niat yang soleh, punya niat yang baik. Dengan berkat ini orang soleh, dan ada orang soleh berkata, cuma niatnya baik, ikhlas benar.
mudah-mudahan dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan berdai. Pas tinggal itu kan berdai. Makanya dengan niat yang soleh, dengan niat yang baik. Makanya itu tawasul itu bukan pakai ziarah doang, pakai apapun, yang penting ada amal soleh, niat soleh, dah kubur. Ada orang bertawasul, ya Allah, mudah-mudahan dengan saya bakti sama orang tua, kubur. Bener baktinya anaknya, kubur. Tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, mudah-mudahan pada saya amanah, saya punya hajat kemudian kubur. Oh, dengan amalnya dia. Jadi dengan apapun namanya bertawasul, yang penting benar ya, yang penting ada niat solehah, ada niat baik. Ya. Nah, yang ke-8 yaitu adalah istri Nabi Siti Zainab binti Jahash. Ya, Siti Zainab binti Jahash. Ya, Siti Zainab binti Jahash ini dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Umurnya 35 tahun. Janda juga. Umurnya 35 tahun. Umur 35 tahun. Ya. Nah, dinikahin oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang setelah Nabi meninggal, setelah itu yang paling pertama meninggal Siti Zainab. Setelah Nabi meninggal, yang paling pertama itu yang ikut adalah Siti Zainab. Siti Zainab binti Jahash. Gak lama meninggal di Madinah. Ya, di kuburnya apa namanya? Di Baqi kalau nggak salah. Di Baqi, di kuburnya di Baqi kan apa? Masjid Nabawi itu ya, sebelah sana kan ada kuburan namanya kuburan Baqi, kuburan para sahabat tuh ya. Siti Aisyah di situ, Siti Hamzah di situ, Siti Zainab di situ. Siti Zainab binti Jahash meninggal di Madinah, dikubur di Baqi. Yang ke-9 yaitu adalah Siti Juwairiyah binti Harithah Al-Khaza'iyah. Ya, Siti Juwairiyah binti Harith Al-Khaza'iyah dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW umur 20 tahun. Umur 20 tahun. 20 tahun. Ya. Umur 20 tahun. Sama apa? Janda juga ini, ya. Siti Juwairiyah janda juga. Meninggal di umur 65 tahun. Meninggal di umur 65 tahun. Ya. Meninggalnya juga di Madinah. Dikuburin juga di Baqi. Ya, dikuburin juga di Baqi. Nah, ada pertanyaan. Itu Nabi boleh nikah berbanyak begitu lebih dari 4? Ya, itu Nabi boleh. Itu kan suruh ikutin Nabi. Nah dulu ada yang ada khususiat Nabi, ada yang nggak boleh kita ikutin. Ya, salah satunya ini khususiat Nabi Muhammad SAW. Khos buat Nabi doang. Yang lain nggak boleh ikut, nggak boleh ikutin. Cukup 4. Cukup 4. Agak ribet ya. Hah? Ribet. Ini berani kan Pak? Pada begitu berani, lebih dah. Ya. Tapi harus ketahui, ya kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fatihu atau malakum minan nisa, masna, wasulata, waruba." Sampai 4 doang.
boleh 2, kata Allah, boleh 3, boleh 4, tak boleh lebih dari 4. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, barang siapa orang yang nikahin yang kelima nggak sah nikahnya. Yang kelima nggak sah nikahnya. Jadi megang cuma 4 doang. Ya, itu yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Adapun untuk Nabi, ya itu khususnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada perkara yang memang kita harus ikuti Nabi Muhammad SAW, dan ada perkara yang tidak boleh diikuti karena itu khususnya Nabi. Salah satunya ini adalah pernikahan Nabi Muhammad SAW yang lebih dari 4. Jelas insyaallah. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil keberkahan daripada istri-istri Nabi Muhammad SAW, karena mereka lah adalah perempuan-perempuan yang salehah. Boleh kita bertawasul kepada mereka. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan mereka. Amin. Ya Rabbana wa ta'ala. Amin Allah. Amin Allah. Amin wa faqi ahlana wa ala atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.